Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari tema kita hari kemarin. Kita masih membahas tentang duduk, berjalan, dan bertahan. Tiga perkara ini adalah hal yang Tuhan akan kerjakan, akan lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mulai menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang duduk, namun masih ada sedikit lagi, ya. Kenapa sih Tuhan itu pertama kali ketika kita percaya kepada Dia, kita kok diberi posisi sebagai orang yang didudukkan, ya, didudukkan. Ya, nah kemarin sudah kita lihat ya, orang-orang yang percaya Tuhan langsung sibuk ini dan itu, walaupun konteksnya pelayanan, tidak bisa bertahan lama. Tapi dengan dimulai duduk, menikmati dulu Tuhan, ya, ditopang oleh Tuhan, segala sesuatunya Anda mengerti. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah grace, adalah anugerah dari Bapa. Sehingga semua orang yang percaya kepada Allah ini tidak ada yang nyombong, ya. Tidak ada yang membanggakan dirinya, merasa bisa, merasa mampu. Kenapa? Kalau Anda ada sebagaimana Anda ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun prestasi yang sedang Anda lakukan terjadi dalam kehidupan Anda, ini semua karena Tuhan. Ini orang yang ngerti tentang didudukkan ini loh. Kenapa Anda didudukkan ini? Supaya ngerti, ya, supaya ngerti bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Memang Dia itu mau melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, ya. Kemarin sudah kita bahas banyak sekali, ya. Nah, saudara, supaya kita mengerti, ya, bahwa yang dikerjakan Tuhan ini luar biasa. Ini adalah cara yang sudah baku ditetapkan dari surga, ya. Semua dibereskan lebih dahulu oleh Tuhan, lalu kita hanya menjadi orang yang siap untuk ditolong oleh Dia. Oke, saudara, lanjutan saudara sedikit, ya. Sebelum kita masuk bagian yang kedua, bagaimana kita berjalan bersama dengan Dia. Saudara, kita bersyukur, ya, kita dikenalkan oleh Tuhan Yesus kepada satu pribadi yang disebut Bapa yang ada di surga itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar doa murid-muridnya, Tuhan Yesus itu bilang, kalau doa begini loh, panggil yang di sana itu Bapa kami yang ada di surga. Ya, sapa Bapak itu, kenali Bapak itu, tahu tentang Bapak itu. Saudara, mengenal, mengetahui, ya, tentang Bapak itu nggak ada ruginya, banyak untungnya. Kenapa? Karena ternyata Bapakmu yang di surga itu memang Bapak sang pemberi. Dia sangat murah hati, ya. Keinginannya cuma satu, Dia mau memberi, ya. Memberi itu adalah kesukaan Bapak di surga. Untuk boleh mengerjakan segala sesuatu, tujuannya adalah untuk memulihkan anak-anaknya. Perhatikan, ya. Jadi, adalah kesukaan Bapak di surga untuk boleh mengerjakan segala sesuatu untuk memulihkan anak-anaknya. Jadi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, sebenarnya yang paling pusing siapa? Yang paling repot siapa? Bapakmu yang di surga. Ketika Dia melihat anak-anaknya sedang mengalami hal-hal yang buruk dalam dunia ini, Bapak itu berusaha bagaimana bisa mengangkat, bagaimana bisa menolong anak-anaknya yang sedang terpuruk mengalami kesusahan itu. Banyak orang nggak kenal Bapak, sehingga ketika datang kepada Bapak di surga malah menuduh Bapak di surga, ya. Bapak kami yang ada di surga, apakah engkau tidak tahu akan kesusahanku? Waduh. Siapa yang masih suka doa begitu? Ya,
Bapak di surga, apakah engkau tidak tahu banyaknya masalah dalam hidupku itu? Saudara, bapakmu tahu, amin? Tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup Anda. Dan ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi dalam hidup Anda, dia nomor satu yang paling sibuk. Dia nomor satu yang paling repot. Mau menolong Anda. Itu hatinya Bapak. Amin. Dia mau mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan Anda. Camkan baik-baik. Ya. Sehingga nanti doamu nggak akan ada yang bunyi. Bapak, apakah engkau tidak tahu? Bapak, apakah engkau tidak peduli? Ya. Nah, yang masih doa di daerah miring-miring ini, malam hari ini saya luruskan. Sehingga doa Anda ini memandang tentang Bapak dengan benar, betul? Dia adalah sang pemberi. Dia punya hati, ingin melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, prinsip ini saudara bisa kita lihat dari sini. Siapa yang membuat hati sang Bapak bersukacita yang terbesar? Ternyata bukan si sulung, ya, si anak sulung yang dekat-dekat dengan bapaknya. Tapi justru si bungsu yang telah memboroskan harta bapaknya. Ya, Alkitab menuliskan ada perumpamaan tentang anak terhilang. Seorang bapak punya dua orang anak. Yang satu disebut si sulung, yang nomor dua disebut si bungsu. Karena anaknya cuma dua ya. Kalau tiga pasti ada si tengah, ya. Nah, saudara, si sulung dan si bungsu ini, kalau kita lihat kondisinya, si bungsu ini kan sepertinya anak durhaka. Bapaknya belum mati, sudah minta setengah hartanya, warisannya dibawa kabur, dihambur-hamburkan sampai habis ludes semuanya, lalu balik kepada bapaknya. Ingat ya? Sementara si sulung itu kayak anak rumahan ya. Kelihatannya nurut, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat cerita tentang anak yang terhilang itu, siapa dari dua orang ini yang membuat hati bapaknya itu bersukacita? Ternyata bukan si sulung, saudara. Ya, bukan si sulung. Namun si bungsu, saudara. Alasannya apa Anda tahu ya? Ketika anak itu pulang, bapaknya bersukacita karena anaknya yang hilang telah kembali kepadanya. Yang rusak itu telah dipulihkan, itu membuat bapaknya menjadi bersukacita. Sementara ulah sikap daripada si sulung itu membuat bapaknya bilang apa? Tak pikir kamu itu, ya. Jadi bapak itu memandang si sulung, ternyata kamu itu kok nggak membuat aku seneng ya. Saya pikir kamu itu baik-baik kayak begitu. Nggak tahunya, nah dari sini ketahuan saudara. Yang bikin, yang membuat bapak bersukacita siapa? Si bungsu. Kenapa? Karena bapak melihat ini orang yang hancur, ini orang yang penuh dengan masalah ini. Sekarang balik di tanganku, aku pulihkan. Betul? Pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Anda itu merupakan rencana, itu merupakan target dari Bapak yang selalu diinginkan, yang keluar dari hati Bapak yang terdalam. Amin. Ini berita yang baik bagi babi saudara yang malam hari ini sedang mengalami banyak hal. Jangan merasa Anda orang paling susah di dunia. Anda harus bangga, Anda harus mengucap syukur, karena Anda punya Bapak, bukan hanya Bapak yang baik, tapi dia juga Bapak sang pemberi. Dia mau melakukan segala sesuatu untuk membuat Anda pulih kembali. Amin. Ini kabar baiknya. Nah, dengan memandang, mengerti tentang kebenaran Bapak seperti ini, Anda lihat saudara nanti, nasibmu berubah. Betul? Cara doamu berubah. Karena apa? Penilaianmu, persepsimu tentang Bapak sudah tepat. Amin. Coba kita lihat saudara tentang si bungsu ya. Si bungsu memang berdosa sekali dengan memboroskan harta bapaknya dengan berfoya-foya. Tetapi ia kembali pulang dan menemukan istirahat penuh dengan membiarkan bapaknya memulihkan kembali. Manusia itu ya namanya jatuh
kena masalah, itu wajar, saudara. Karena di dunia ini memang tempatnya banyak jebakan-jebakan yang membuat semua manusia di dunia ini akan terjatuh, betul? Namun, yang membuat sukacita Bapak itu adalah apa? Ketika orang itu sudah jatuh, keluar dari Bapak, dia balik kepada Bapak. Kalau engkau mau dipulihkan, nomor satu apa? Bertobat. Kembali kepada Bapak. Men? Jangan lari sendiri. Jangan mikir sendiri. Jangan merancang sendiri sesuatu sendiri gitu loh. Sudah pernah jatuh, sudah pernah salah. Betul? Sekarang kembali kepada Bapak. Ngaku. Seperti anak bungsu itu waktu ketemu Bapak bilang apa? Bapak, aku telah berdosa. Ya, terhadap Bapak dan surga itu loh. Aku nggak ngerti sekarang mesti ngapain. Ya, kalau Anda mau ditolong oleh Tuhan, caranya seperti itu. Jangan hanya Anda datang supaya apa? Supaya kelihatan bertobat, tapi punya rencana sendiri lagi. Nah, rencana sendiri Anda itu sama saja dengan sebutan sebagai istilah yang disebut sebagai keluar dari Bapak lagi. Kenapa? Anda berjalan menurut rencanamu lagi. Kalau Anda pernah menurut rencanamu Anda gagal, jangan ulangi lagi. Sekarang Anda nurut manut sama Bapak itu loh. Ya. Nah, disinilah itu yang disebut istirahat penuh. Nggak mikir, betul? Di tangan Bapak, gimana nanti? Nggak ngerti. Yang penting aku pulang, katanya ya. Yang penting aku pulang, ya. Ternyata apa, saudara? Bapaknya ya di sini mulai bekerja. Si anak ini membiarkan bapaknya memulihkan dia kembali. Ya, memulihkan dia kembali. Nah, di sini ini adalah kesukaan dari Bapak, sang Bapak untuk terus menjadi pemberi dan yang mengerjakan segala sesuatu sampai selama-lamanya. Coba ya, perhatikan ayatnya, kata ayahnya Lukas 15, 31, 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapati kembali. Tuh, siapa yang ditegur? Si sulung, saudara. Kenapa? Karena dia tidak ngerti arti daripada sukacita Bapak itu loh. Bapak bersukacita ketika ada yang bertobat. Alkitab bilang ya, satu orang bertobat, surga itu pesta. Satu orang bertobat, surga itu pesta. Ya, ketika gembala itu melihat ada satu ekor ya domba yang tersesat, dia tinggalkan yang 99 itu, dia cari yang satu itu sampai dia ketemukan. Ketika menemukan yang satu itu, sukacitanya luar biasa, melebihi sukacitanya mendapatkan yang 99. Bukan berarti 99 itu nggak berarti, saudara. Tapi apa, saudara? Pemulihan. Ya, kalau sampai terjadi pemulihan, itu membuat Bapakmu yang di surga sangat-sangat bersuka cita. Satu ayat lagi, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu ya telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Dia memang berkenan, apa yang dia punya mau diberikan kepada Anda. Bapak di surga itu hartanya yang paling top apa, saudara? Kerajaannya, betul ya? Kerajaannya dengan isinya, atributnya semuanya. Dia bilang kepada kawanan kecil itu, jangan takut. Karena Bapakmu yang di surga, dia berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa yang kamu butuhkan, dia bisa. Dia akan berikan kepada Anda. Amin. Oke, Bapak Saudara, sekarang kita masuk bagian yang kedua untuk malam hari ini. Setelah kita didudukkan bersama dengan Tuhan, sekarang kita diajak berjalan di dalam kehidupan.
Ya, berjalan dalam kehidupan. Pengalaman hidup sebagai orang Kristen memang selalu dimulai dengan belajar duduk dahulu bersama Tuhan Yesus di tempat maha tinggi di surga. Amin. Ini pertama, dimulai dengan belajar duduk, belajar mau ditolong, bisa dibantu, bisa ditopang oleh Tuhan. Ya, terus Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersandar dengan mantap kepadanya. Dia telah didudukkan di tahtanya, dan kita terangkat bersama-sama dia oleh kuasa Allah Bapa. Jadi, bukan berlebihan bila dikatakan bahwa semua pengalaman hidup rohani yang benar itu harus dimulai dengan istirahat. Itu dimulai dengan duduk bersama dia terlebih dahulu. Tetapi setelah duduk, ia harus dilanjutkan dengan berjalan dalam kehidupan ini. Ya, nah, tentang duduk di sebelah kanan Allah di surga, itu adalah posisi kita yang ada di alam roh. Betul? Di alam roh. Tetapi kehidupan kita di atas bumi harus merupakan hasil nyata dari keadaan duduk bersama dia di surga. Ya, nah, saudara, kita pernah belajar ya tentang dimerdekakan secara hukum dan dimerdekakan secara fakta. Ya, jadi ada dimerdekakan secara de jure dan de facto. Nah, saudara, tentang duduk ini, Anda mulai belajar mengerti bagaimana Allah sedang memerdekakan Anda. Ya, namun ini terjadinya di alam roh. Secara hukum, ya, secara de jure, secara hukum, Anda sekarang melihat bahwa Anda punya Bapak Sang Pemberi, hidupmu ditopang oleh Bapak, dan apa saja yang Anda butuhkan, Dia mau memberikannya kepada Anda. Amin. Namun, saudara, kita punya tubuh jasmani, bukan? Dan sekarang, walaupun secara de jure, kita ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, menjadi warga negara kerajaan surga, tapi pada faktanya Anda masih menginjakkan kakimu di bumi ini, bukan? Ada yang menginjakkan kakinya di Sunter, ada yang menginjakkan kakinya di Metro Permata, ada yang menginjakkan kakinya di Bogor, tuh ya. Nah, Metro Permata, Sunter, Bogor itu surga atau bumi, saudara? Bumi, ya. Nah, alam roh atau alam materi? Alam materi, ya. Kehidupan yang Anda jalani sekarang banyak Anda kerjakan di alam materi ini, bukan? Di alam materi ini. Bagaimana Anda bisa mengalami kemenangan di alam materi seperti apa yang Tuhan janjikan tentang kemenangan yang sudah Dia berikan di alam roh? Kalau orang berdoa kadang-kadang ya, kalau Anda dengar doanya orang RTM kadang-kadang ya, kadang-kadang istilahnya keren-keren ya. Bapak surgawi, kami ucap syukur, kami telah menerima, atau kalau lagi membereskan hal-hal dalam tubuh seorang ini ya, kadang-kadang bilang, Bapak surgawi, aku lenyapkan semua hal yang buruk di dalam daging, ya, dalam tubuh orang ini, ya, aku lepaskan di alam roh dan terjadi di alam materi. Wow. Itu enggak ya? Doanya kan begitu ya. Siapa yang pernah dengar doa seperti itu? Ya. Siapa yang pernah berdoa begitu? Wah, gitu ya. Nah, kenapa Anda doa begitu? Nah, saudara, sebenarnya apa yang Anda kerjakan di alam roh itu secara de jure, secara hukumnya, betul? Tapi secara faktanya, itu harus terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin.
Anda dimenangkan lebih dahulu di bumi ini, di surga itu, di alam roh, supaya apa yang terjadi di alam roh ini bisa terjadi persis seperti di alam roh terjadi di bumi ini, saudara. Ya, nah, ketika Anda sudah belajar tentang didudukkan, keren ya. Tapi Anda sepertinya sedang bermimpi, bukan? Pak, memang betul. Itu keinginan saya seperti itu. Tuhan itu baik, dia berikan segala-galanya. Tapi mana buktinya? Mana faktanya? Dompet masih kosong, tubuh masih demam dan sebagainya. Lah, keadaan belum berubah seperti ini. Nah, di sini sekarang kita lihat. Ya, setelah Anda duduk, sekarang Anda harus mulai belajar berjalan. Amin. Oke, lihat ya. Di dalam kitab Efesus ditulis 9 kali kata hidup. Hidupmu. Hiduplah. Kata itu merupakan kata kunci dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5. Cara hidup yang mencerminkan keadaan duduk bersama dia di surga, hidup cara bersandar kepada Yesus Kristus. Kita lihat ayat-ayatnya lebih dahulu. Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Perhatikan di sini ya. Sebab itu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu, ya, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Amin. Nah, ini saudara, ketika Anda diselamatkan, setelah didudukkan itu, sekarang Anda perhatikan, ada nasihat. Supaya kita yang hidup ini, ya, kita sekarang dipanggil untuk apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Ya, Anda dipanggil untuk apa? Kemarin sudah kita bahas juga. Dipanggil menjadi merdeka, dipanggil untuk menjadi orang kudus, dipanggil untuk menjadi imam, dan sebagainya. Kita harus bisa berpadanan, artinya apa? Mencapai seperti apa yang dia inginkan supaya terjadi di dalam kehidupan kita ketika Anda memanggilnya. Efesus pasal 4, 17, 28, dan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, ayat 23-nya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara, apa yang harus kita rombak pertama? Supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan itu. Pikiran sia-sia. Amin. Supaya dibaharui, ya, di dalam roh pikiran kita ini. Sampai Anda punya pikirannya Kristus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ya. Nah, saudara, hidup rela menyerahkan diri seperti Kristus seperti ini. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kenapa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, Dia akan menjadikan kita anak-anak terang, karena kita dibawa kepada terang itu, jalan
yang penuh dengan lampu, banyak terangnya. Amin. Nah, terus, saudara, Alkitab kita penuh dengan pengajaran praktis tentang hidup baru sebagai orang-orang yang telah ditebus dan didudukkan bersama Dia di surga. Namun, standar yang dituntut amatlah tinggi menurut norma yang biasa bagi manusia. Amin. Ketika Anda mulai diajak jalan bersama dengan Tuhan, ya saudara, di sini ada tuntutan konsekuensinya. Anda kan mau ditarik untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Sekarang standarnya adalah Kristus. Standarnya bukan manusia. Ya, standarnya adalah Kristus. Ketika kita ditarik pada standarnya Kristus ini, wah saudara, hukumnya itu mulai ditingkatkan. Sehingga tuntutannya, ya, Anda ini lebih daripada orang-orang dunia. Anda lihat ya, kalau Anda melakukan sesuatu yang salah gitu ya, nanti komentar orang lain apa? Orang Kristen kok begitu ya? Tapi kalau yang melakukan orang-orang di luar, orang percaya gitu, kayaknya bagi mereka hal biasa, betul? Ya, yang penting bagi-bagi saya lah. Openg cak kuping juga nggak apa-apa. Yang penting bagi-bagi, tahu diri lah. Gitu. Tapi saudara, ketika Anda yang melakukannya gitu, wah, Anda dibabat habis sudah. Katanya orang Kristen, ya toh, katanya hidup kudus, katanya. Ya, katanya. Ya. Anda tidak disejajarkan dengan standar dunia ini. Tapi Anda disejajarkan dengan standar Kristus, betul? Jadi orang itu melihat Anda, ukurannya adalah Kristus. Ya. Kalau Anda nggak jadi seperti Kristus, Anda akan dikomentari habis-habisan, betul? Nangkep sudah maksud saya? Menjadi orang Kristen kan begitu ya. Kalau Anda nggak hidup seperti Kristus, Anda akan diremehkan, Anda akan diolok-olok. Masa orang Kristen kayak begitu? Betul nggak ya? Dunia menuntut, pengen melihat hidup Anda seperti Kristus itu loh. Memang itu konsekuensinya. Banyak orang kadang-kadang ya, sebenarnya pengen ikut Tuhan. Tapi ketika dia mempertimbangkan, dia masih berpikir, aduh nanti kalau jadi orang Kristen nggak boleh kawin lagi. Ya, kan hukum Kristen monogami gitu kok ya. Ya udahlah, saya di seberang aja bisa berpoligami. Sebenarnya dia pengen jadi orang Kristen, pengen jadi orang percaya. Ya, tapi karena hukum yang begitu tinggi yang menuntut Anda, menuntut orang itu nggak berani untuk masuk kepercayaan menjadi orang percaya, betul? Kenapa? Berat hukumnya, betul? Nah, sadar nggak saudara? Jadi orang Kristen, orang percaya, hukum Anda di atas rata-rata, amin? Jadi kalau Anda dituntut lebih dari orang lain, Anda jangan bernafas, kenapa sih? Gitu loh. Harusnya apa? Puji Tuhan, aku sudah disejajarkan, distandarkan seperti Kristus. Aku mau berjuang, aku mau menunjukkan supaya aku jadi Kristus di muka bumi ini. Amin. Ya, standarnya standar Kristus, ya. Oke, saudara. Memang hal itu hanya dapat dilakukan bila seseorang telah mengerti bahwa kesanggupan Allah juga yang akan melakukan semua itu bagi dirinya. Amin. Walaupun Anda dituntut lebih seperti itu, sebenarnya Allah juga turut bekerja untuk memampukan supaya Anda bisa menuruti standar yang diberikan, yang dituntut atas diri Anda. Amin. Kenapa saudara? Karena kita akan dibawa oleh Yesus, oleh Tuhan ini, ketika berjalan bersama dengan Dia, dibawa kemana? Dibawa kemana? Coba.
Ya, ada orang dari Salatiga, hamba Tuhan, ya. Lalu kita datang ke Jakarta. Lalu mampir ke rumah. Lalu bilang, wah, saya belum pernah ke Jakarta loh. Ini mumpung ada seminar diadakan, lalu dia ikut dalam rombongan itu, lalu dia ingat ada temennya yang saya maksudnya, yang tinggal layanan Jakarta, dia mampir, ya. Lalu dia bilang, saya tanya, kamu udah pernah kemana? Oh belum pernah, gini. Akhirnya bilang, yaudah, besok saya ajak jalan. Ini teman saya, saya ajak jalan kemana? Ke mall Taman Anggrek pada waktu itu masih baru-barunya. Oh gitu loh. Dia ajak ke sana, dia bilang, ini wong mau gede banget. Itu ya, itu masuk ada air mancurnya gitu, mata melongo kalau macam gitu ya. Saya biarin aja, karena saya juga ngalamin dulu itu. Masuk Jakarta pertama itu sampai apa leher saya itu pegel. Kenapa? Itu terus lihatin gedung tinggi gitu sampai gitu, gitu ya. Wah, bener orang kampung tuh kalau ke Jakarta pertama itu tuh bener-bener sudah ya loh. Itu kagum luar biasa. Ya teman saya itu kagum, ya saya biarin aja. Saya bawa ke situ. Ya, jadi orang jalan sama saya ajak, saya lihat gedung-gedung bagus di Jakarta ya. Kalau Anda jalan sama Tuhan Yesus, Anda diajak oleh Tuhan kemana coba? Ayo, pernah berpikir nggak? Ketika didudukkan, Anda melihat namanya grace, betul? Anugerah Allah yang melimpah dan ketemu dengan Bapa yang penuh dengan keinginan untuk memberi kepada Anda. Ternyata Bapakku itu sangat murah hati. Nah sekarang, ketika Anda belajar berjalan bersama dengan Tuhan, kira-kira dibawa kemana ini? Ya, dibawa kemana? Ada satu orang di dalam Alkitab yang pernah dikatakan berjalan dengan Tuhan. Siapa? Henok. Betul? 365 tahun Henok itu berjalan dengan Allah, dikatakan. Berjalan dengan Allah. Amin. Bagian yang kedua ini kita belajar berjalan. Berjalan bersama Dia. Ya, kira-kira tujuannya kemana? Ya, Henok berjalan dengan Allah 365 tahun, akhirnya rapture, saudara. Dunia nggak ada tempat lagi bagi Henok. Kenapa? Dia sudah, lulus seperti itu. Nah, saudara, ternyata ketika kita belajar berjalan dengan Tuhan Yesus, kita dibawa kepada kesempurnaan Bapa. Amin. Mau dijadikan ini loh, sempurna. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Amin. Nah, sejak Adam memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, manusia membuat sendiri norma-norma untuk segala hal berdasarkan baik dan jahat, benar dan salah. Ya. Gara-gara manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sekarang ada namanya norma. Bahkan kadang-kadang ada normalisasi. Nah, apa yang kira-kira kurang gitu ya, lalu dinormalkan. Norma. Norma-norma. Ada norma. Norma-norma yang dibuat oleh manusia itu. Saudara, semua norma yang dibangun, yang dibuat oleh manusia ini, dasarnya apa? Dasarnya adalah dari apa yang dipandang itu baik atau jahat, benar atau salah. Ya, jadi supaya nggak jahat, ada satu prinsip, ada aturan supaya membuat yang jahat itu jadi baik. Kalau ada yang salah, dia coba tarik pada satu norma supaya jadi benar. Ya, jadi perhatikan saudara, ada hal yang buruk, itu enggak lah, diupayakan untuk baik, untuk benar. Itu semua agama, semua keyakinan di muka bumi ini, semua punya paham seperti ini. Ya, Anda tahu agama,
A. Gitu. Nah, itu mengajarkan kebaikan, betul? Supaya orang jadi baik. Siapa yang diajar di situ? Orang yang dulunya jahat. Orang yang dulunya salah. Ketika dia belajar agama, dia jadi baik, dia jadi benar. Itu norma. Amin. Nah, hukum-hukum negara juga seperti itu. Untuk memperbaiki orang-orang penduduk di satu negara itu ada badan hukumnya. Ya. Nah, hukum-hukum itu juga sebuah norma. Untuk apa? Untuk mengubah orang jahat jadi baik dan mengubah orang yang salah jadi benar. Nah, sekarang kita berandai-andai nih, ya. Ketika Adam memakan buah pengetahuan baik jahat, maka ada norma baik jahat, salah dan benar. Bila saja Adam tak makan buah itu, tetapi sebaliknya ia makan buah pohon kehidupan, ia tidak memakai norma baik atau jahat, tetapi semua akan diukur berdasarkan hidup yang ada di dalam diri Adam. Ya, kalau manusia nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, standarnya nggak dari luar, standarnya dari dalam. Karena manusia jatuh dalam dosa, dia harus dipengaruhi supaya dia berubah jadi benar. Tapi kalau dia nggak makan buah pengetahuan baik jahat, dia tidak jatuh dalam dosa, tetap nurut sama Tuhan pada waktu itu. Standarnya apa? Standarnya ya orang itu. Seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa lama dia berjalan dengan Tuhan, standar orang itu menurut ukurannya seberapa banyak dia mendapatkan dari Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang orang nanya sama saya, Pak Gideon kok bisa berpikir seperti itu? Kok saya nggak pernah berpikir seperti itu? Ya. Nah, saudara, sekarang itu kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Anda nggak bisa berpikir seperti itu. Saya sering bilang jam terbang Anda. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan? Bagaimana Anda pernah dididik oleh Tuhan, betul? Orang yang nggak pernah punya pengalaman, nggak pernah dididik, nggak pernah diajar oleh Tuhan, nggak pernah belajar dari Tuhan, ya. Nah, levelnya lebih rendah. Hanya minta orang lain, hikmat orang lain. Itu enggak lah. Menurut Pak Gideon bagaimana ini? Ya, mungkin hari itu masalahmu terselesaikan dengan hikmat orang lain, dengan pengalaman orang lain bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua di RTM ini, yang ikut online discipleship ini, saya harap Anda punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Anda selalu, cuman itu tok kok. Kayak teman saya tuh loh, yang belum pernah datang ke Jakarta. Saya ajak, saya tunjukin ini tuh, cuman itu, gitu ya. Betapa ajaib, gitu. Betapa dalam, betapa indahnya. Gitu. Tiap hari Anda cuma berkata apa? Luar biasa. Gitu. Dahsyat Tuhan, gitu ya. Kenapa? Anda alami semuanya bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersama siapa? Kami hanya mentor. Kadang-kadang kami hanya jewer telinga Anda untuk ketemu Bapa, ketemu Yesus, ketemu Roh Kudus. Setelah itu Anda belajar jalan bersama Roh Kudus, jalan bersama Tuhan, jalan bersama Bapa. Amin. Enggak terus bawa saya terus, enggak. Amin. Itu namanya murid. Ya. Jadi dalam pemuridan discipleship ini merupakan pengajaran, ya, supaya Anda mengerti
Lalu Anda belajar supaya punya pengalaman. Amin. Nah, kalau Anda melihat orang lain pernah ditolong oleh Tuhan, Anda jangan ngiri, nganan saja. Anda jangan iri, maksudnya, gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda melihat orang lain bisa ditolong oleh Tuhan, harusnya Anda itu mulai membangkitkan, membangun diri Anda. Anda berkata, kalau lain ditolong, wah, beta juga, wah, saya juga. Masa yang ditolong cuma Pak Gideon toh? Aku juga bisa ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Jangan hanya kagum kalau mendengar kesaksian dari orang. Ya. Anda harus punya hati, Tuhan, aku mau mengalami yang sama. Karena aku punya Tuhan yang sama. Loh? Tuhan yang saya sembah sama Tuhan yang Pak Joni sembah nggak beda, loh. Malah lihatnya lebih tinggi Pak Joni kan, dari Tasik, dari gunung. Nah, sekarang dari Jakarta gini, awannya abu-abu. Itu enggak? Polusi. Nah, saudara. Nah, saudara. Ayo coba mulai ya. Bangun diri Anda. Amin. Oke, lanjut ya. Hal cerita banyak ya. Oke. Sejak Anda dipindahkan hidup di dalam Kristus, Anda juga harus mengganti norma-norma hidup Anda dari menuntut hak atau kebenaran terhadap orang lain menjadi norma baru. Perhatikan sini ya. Sejak Anda dipindahkan hidup di dalam Kristus, Anda juga harus mengganti norma-norma hidup Anda dari menuntut hak atau kebenaran terhadap orang lain menjadi norma baru bahwa Anda memiliki hidup Yesus yang serba mampu menutup segala kesalahan orang yang terus-menerus mengalir di dalam Anda. Ini langkah pertama. Kadang-kadang kita selalu menuntut hak atau kebenaran dari orang lain ya. Melihat orang lain salah, melihat orang lain gitu, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mulai, saudara. Dimulai dari apa? Kita harus memiliki norma yang baru. Bahwa Anda memiliki hidup Yesus yang serba mampu menutup segala kesalahan orang yang terus-menerus mengalir di dalam hidup Anda. Ketika melihat orang salah di depan Anda tidak cenderung menghakimi orang tersebut. Tapi Anda berpikir seperti Kristus. Anda berpikir seperti Bapak. Orang itu di tanganku harus beres. Aku mau ngomong sama orang itu. Aku mau deketin orang itu. Aku mau nasihati orang itu. Aku mau doain orang itu. Tanpa menghakimi. Betul? Yang muncul cuma satu. Kalau toh Anda memperjuangkan, perjuangan Anda, bagaimana aku bisa ketemu orang itu dan membuat orang itu jadi benar, jadi baik lagi. Tanpa memusingkan orang kok kayak begitu. Dasar nih. Nanti kalau kesambar petir baru tahu. Nah. Ya, banyak orang kadang-kadang begitu ya. Siapa yang masih jengkel kalau lihat orang aneh-aneh gitu? Karena apa? Konsep Anda idealis. Betul? Idealis itu sebenarnya proyek yang sumbernya dari pengetahuan buah baik dan jahat itu loh. Ya, baik, jahat, benar, salah. Betul? Tapi Anda beda sekarang. Norma yang baru itu, melihat orang lain tanpa menghakimi, tapi punya hati. Ya, orang itu harus berubah. Aku harus bawa orang ini kepada Yesus. Berapapun akan aku bayar. Bayarin taksi, itu enggak ya?
ajak makan supaya bisa ngobrol dengan Anda. Ya, itu bayar harga loh. Ya. Hatimu harus seperti itu. Sampai Anda melihat satu kali Anda orang yang Anda bimbing bertobat. Anda bersuka cita enggak? Siapa yang pernah membimbing orang ya dengan bersusah payah, akhirnya orang itu bertobat. Dan Anda bilang, puji Tuhan. Sebenarnya saudara, ada yang lebih bersuka cita. Siapa? Bapakmu yang di surga. Amin. Apa yang Anda lakukan itu membuat surga pesta, saudara. Ya, membuat surga pesta. Amin. Nah, sekarang Anda sendiri ya harus hidup dengan standar yang sempurna. Jauh lebih tinggi dari dunia. Tak ada yang lebih merusak kesaksian hidup kekristenan Anda daripada hidup dengan standar benar salah atau menuntut kebenaran dari orang lain. Amin. Nah, coba perhatikan Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berarti kan di sini saudara ya, ada perbedaan di sini ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Betul? Menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, orang benar dan orang tidak benar. Itu orang salah. Ini kelompok namanya, ya, kelompok kedua. Tapi norma yang dibangun di dalam Kristus ketika berjalan dengan Dia adalah apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, muncul pertanyaan bukan? Mengapa kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari ukuran umum? Ya, mengapa kita harus melakukan sesuatu yang kelihatannya lebih dari ukuran umum? Ternyata supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang ada di surga. Jadi anaknya Bapa di surga itu bukan asal terima status seperti Yohanes 1:12. Percaya kepada Tuhan Yesus, diberi hak menjadi anak Allah. Langsung bilang, aku ini anak Allah. Tapi norma yang dipakai adalah norma dunia. Ya, baik, jahat, ya, benar, salah tadi itu. Tapi ketika dituntut untuk melakukan norma surga seperti Bapak itu, yaitu mengasihi musuhnya, berdoa bagi yang menganiaya kamu, sambil nyinyir, dia bilang apa? Kok enak men? Ya, mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa di sini yang pernah berdoa untuk orang yang selalu jahat kepada Anda gitu? Ada nggak? Ya, wah Pak, saya pernah berdoa Pak untuk orang yang selalu jengkelin, jahat sama saya Pak. Ya, ya. Nah, bahkan saya Pak selalu kirim bunga Pak. Sama potnya saya lempar Pak. Beda itu. Itu gemesnya masih ada tahu nggak? Walaupun ada bunganya. Nah itu potnya itu sakit tahu. Nah, itu kadang-kadang orang kan hanya lip service kan ya. Bunga yang diomongin. Tapi sebenarnya, ya,
Karena dia berpegang satu ayat. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat itu, kamu sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan pegang ayat itu, ketika Anda harus mengampuni, berdoa untuk orang yang mengenai kamu, sebenarnya hatimu belum beres. Betul? Memang ada ayat itu, tapi itu bukan hakmu. Ya, itu kewajiban yang dilakukan oleh Allah. Anda nggak boleh nuntut. Tuhan, aku tahu ada ayat ini. Aku mengasihi supaya dia cilaka, gitu. Loh, bukan. Aku berdoa, ngomong baik, tapi supaya dia bangkrut. Nggak bisa. Ya, Anda berubah. Standar norma. Tujuannya apa? Supaya dunia boleh melihat. Supaya Anda sah menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Bapakmu yang di surga itu sampai hari ini saya kasih tahu, dia pengen berdamai dengan musuh-musuhnya. Dia membuka akses jalan pendamaian. Baca itu Kolose 1:19-20. Keinginan Bapakmu, ingin rekonsiliasi musuh-musuhnya. Dan musuh itu bukan hanya daging. Makhluk-makhluk di alam roh juga. Yang jahat-jahat itu. Nah, saudara. Itu perlu diperdamaikan kepada Bapak. Ketika Anda doling, ketika berdoa. Anda enggak, emosi. Ya, ketika Anda sudah berdoa rasanya belum puas. Gitu. Yang puas apa? Yang puas Anda. Harusnya ketika Anda berdoa, melakukan sesuatu, yang puas bukan Anda. Ketika Anda memenuhi standar ya yang ditingkatkan ini, untuk menjadi anak Bapak di surga ini, sebenarnya yang puas Bapakmu di surga. Anda harus menderita harusnya, betul nggak? Mengasihi musuh itu enak nggak? Ya nggak enak. Ya, tapi ketika Anda lakukan, Anda merasa nggak enak harus berkorban, untuk melakukan itu, ada yang bersuka cita. Bapakmu di surga bersuka cita. Karena Anda telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Ayo saudara ya. Matius 5, 46 sampai 48. Ini khotbah Tuhan Yesus ya, di bukit. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi orang yang masih pakai dunia, Tuhan Yesus bilang, kamu nggak beda sama pemungut cukai. Pemungut cukai juga berbuat seperti itu. Dia meres, pemungut cukai pada waktu itu kan disebut terkenal sebagai orang yang memeras. Nah, sebagai pemeras. Tapi dilakukan hasilnya itu siapa? Keluarganya. Nah, nggak semua dimakan sendiri sama hopeng-hopengnya. Nah, tapi dilakukan kejahatan juga. Nah, saudara, apa lebihnya perbuatanmu dibanding pemungut cukai? Orang yang tidak mengenal Allah melakukan semuanya itu. Target yang Tuhan bangun, yang tuntut dalam kehidupan Anda adalah haruslah, artinya tidak bisa ditawar, itu wajib, ya. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Keren? Keren. Tapi gimana caranya, Pak? Ya. Nah, saudara, bagaimana memenuhi standar sempurna itu? Semua mengandalkan kuat kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagian kita hanya menyadari adanya kuasa itu sejak kita menerima Tuhan Yesus di dalam kita. Kuasa itu berasal dari posisi yang dikaruniakan kepada kita. Ya. Kekuatan orang Kristen terletak di dalam keadaan istirahatnya di dalam Kristus. Ia hidup, ia berjalan, tetapi duduk. Bayangkan seperti seorang cacat yang duduk di kursi roda bermesin. Ia duduk tetapi dapat bergerak ke sana kemari. Ya, nah, saudara, ketika Anda dituntut untuk jadi sempurna, itu ibaratnya seperti orang yang lumpuh dulu ya. Yang tak berdaya nggak bisa jalan, tapi disuruh jalan. Untuk pindah, menuju ke satu tempat. Mana bisa? Nggak bisa. Tapi saudara, saya pernah ketemu saudara. Ya, waktu saya ngantar ipar saya ke rumah sakit di PIK, saudara ya. Di situ saudara, ada beberapa orang itu ya, itu pakai kursi roda itu, nggak ada yang dorong, ya, pakai dinamo itu, pakai mesin, wis, saudara, wis, nah, saudara, nah walaupun waktu mau naik mobil digotong, waktu dia mau masuk mobil baru digotong, ya. Tapi ketika ada di ruangan itu, dia bisa pergi ke Indomaret sana, ya, dia bisa pergi ke apotek sana, ya, dia masuk ke ruangan dokter di sana. Pakai apa? Pakai kursi roda itu loh. Dia mampu nggak jalan? Nggak mampu. Tapi karena adanya kursi, dia bisa. Amin. Kenapa posisi yang pertama diberikan oleh Allah kepada kita adalah duduk? Dia menyediakan kursinya dulu. Supaya Anda istirahat, Anda duduk. Ketika Anda sudah duduk dan istirahat, ternyata yang Anda duduk itu kursi roda bermesin. Ketika Anda dipanggil, Anda nggak usah turun dari kursi itu, Anda tinggal pencet, otomatis kursi itu jalan, membawa Anda ke tujuan. Betul? Nah, jadi orang lumpuh tadi itu, sampai ke sana, siapa yang membawa? Kursi roda itu. Dia ngapain? Cukup duduk di situ. Ya. Nah, nangkep saudara ya. Ketika Anda mulai pertama kali duduk berkata, Tuhan, kesanggupanku adalah di dalam Engkau. Semuanya karena Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua terjadi karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu. Kalau itu sudah mulai tertanam, terkonsep di dalam kehidupan Anda, tuntutan untuk menjadi sempurna pun, saudara, Anda tidak bilang, mana mungkin kita bisa sempurna. Bisa. Ada hamba Tuhan bilang, saudara, sampai kapanpun, selama Anda di dunia ini, Anda nggak bisa sempurna. Sempurna nanti kalau kita di surga. Kalau sempurna nanti di surga, ngapain ditulis oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit itu? Dan dibacakan di depan manusia. Kalau itu nanti prosesnya, ya nanti aturannya di kerajaan 1000 tahun saja. Betul nggak ya? Ketika manusia sudah jadi roh, di kerajaan 1000 tahun itu baru nih, saudara-saudara yang sudah menjadi makhluk roh ini, ya, kalian semua akan sempurna. Betul? Perintah itu, ajakan itu diberikan kepada manusia yang masih ada di bumi ini. Artinya apa? Bisa. Ada yang bisa? Ada. Henok contohnya. Ya. Henok jalan dengan Tuhan. Diangkat. Betul? Artinya apa? Lulus. Elia. Lulus. Betul? Henok nomor 1. Nomor 2. Elia. Nomor 3 siapa? Nomor 3 siapa? Loh kok nggak ada yang berani ngacung? Tangkap saudara saya. Jadi kalau ada yang pernah dan bisa, Anda berikutnya. Ya. Jadi nomor 1 Henok. Elia nyusul. Siapa lagi mau nyusul?
jadi sempurna. Wah, kapan? Mulai start hari ini. Mulai start hari ini. Nah, jadi tujuan Anda apa sekarang? Sempurna. Orang Kristen kalau tujuannya happiness, saya jamin Anda ikut Tuhan kecewa. Karena Tuhan nggak pernah menjanjikan kebahagiaan. Yang dijanjikan apa? Kesempurnaan. Tidak ada penderitaan tanpa kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan tanpa penderitaan, betul? Mau sempurna, tapi nggak mau menderita, Pak. Nggak bisa. Ya. Ya. Nah, untuk sempurna harus ada proses. Ketika proses terjadi, progres jalan. Amin. Nah, menuju kesempurnaan. Ketika Anda sudah mulai menuju kesempurnaan, Anda sudah bisa dikatakan sempurna. Dari kesempurnaan kepada kesempurnaan yang sesungguhnya. Amin. Anda sudah mulai mengakui, saya orang sempurna. Kenapa? Anda sedang menuju kesempurnaan. Kalau Anda baru mau pergi menuju kesempurnaan itu, Anda belum dibilang orang sempurna. Tapi kalau sudah menuju, Anda sudah dibilang orang sempurna. Paling enggak apa? Harapannya, kendaraan yang membawa Anda itu nanti pasti tujuannya pada terminal akhir namanya sempurna. Ya, kendaraan siapa? Yang bawa Anda jalan. Ya, siapa? Tuhan Yesus. Jalan sama Yesus itu enak banget, saudara. Ada satu orang, ya, dia sedang tidur lalu mimpi. Dia mimpi diajak jalan sama Tuhan di padang pasir. Ya, awalnya ketika dia jalan bersama Tuhan seperti itu, dia sukacita, ya. Karena setiap nengok itu ada bekas 4 telapak kaki, artinya ada 2 orang jalan di situ, ya. Ketika menaikin satu batu terjal karang gitu, ya, yang tajam-tajam seperti itu, dia kaget, loh, kok kakinya tinggal 2? Lalu dia mulai takut, dia mulai nervous, mulai bimbang, mulai ragu, mulai capek, ya. Lalu dia protes dalam doanya dalam mimpi itu. Tuhan, ketika ada di jalan yang rata dan enak, Engkau bersamaku. Tapi ketika semuanya hilang dan sekarang jadi buruk keadaan seperti ini, di mana Engkau? Lalu Tuhan jawab begini, ya, perhatikan baik-baik tuh, ya, itu kaki siapa, bekas kaki siapa? Kakimu nggak segede itulah. itu, kakimu nggak segede itu loh, dia baru terbelalak. Oh iya ya, itu kan kakimu. Ya. Lalu dia tanya, kaki saya di mana? Nah, kakimu nggak menapak di situ. Kenapa? Ketika aku lihat engkau tidak sanggup, aku gendong kamu, aku topang kamu, aku angkat kamu. Ya, saudara, tahu saudara ya? Yang penting kita harus nyampe ke sana. Itu maunya yang ngajak jalan Anda. Masih mau berjalan dengan Tuhan, saudara? Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Berjalan sama Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya manis rasanya. Nah, jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, dalam jalan duka. Wow, ya. Tapi orang Kristen sekarang enggak, jalan dalam suka, dalam suka, suka aja. Pokoknya dalam benaknya, ikut Tuhan itu pokoknya happy. Enggak, ikut Tuhan mau jadi sempurna. Saudara, kalau Anda merasa enggak sanggup, ada Tuhan yang memampukan Anda. Efesus pasal 3 ayat 20-21. Baca sama-sama ayat ini, saudara. Ya, baca itu.
Ya, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Perhatikan yang di headlight merah ini ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan seperti ternyata dari kuasa yang bekerja, itu dilakukan di dalam kita. Amin. Jauh lebih banyak dari apa yang bisa Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir untuk menjadi sempurna, jebol nih pikiran, itu enggak menemukan way out-nya. Naik apa? Naik Apollo. Naik roket. Untuk ketemu sana. Enggak. Tapi perhatikan. Di sini saudara, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia mau ajak Anda jalan, dituntun, dibimbing, ditarik, ya, sampai Anda ada. Tahu-tahu Anda nanti kaget, loh, ini tempat apa ya? Kok indah banget, nggak ada debunya sama sekali. Waktu Anda menatap depannya, ternyata sudah di depan Allah Bapa. Ya, ketemu dengan Bapak, ya, Bapak yang sempurna itu. Kolose 1, 28, 29. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Setelah Paulus mengalami dengan Tuhan, sekarang dia berusaha untuk setiap ketemu dengan orang, dia menasehati orang-orang itu. Diupayakan supaya apa? Ketemu dengan Tuhan untuk jadi sempurna. Jadi kalau Anda ketemu dengan beberapa orang, memang kadang-kadang awal-awalnya untuk berinteraksi, Anda bolehlah ngomong tentang bisnis kepada mereka gitu ya. Kalau hobinya sama, ngomong tentang hobi gitu ya. Itu hanya beberapa cara pendekatan saja. Tapi kabar baik tentang kesempurnaan yang harus dikejar ini harus Anda sampaikan juga kepada orang lain itu. Ya. Dikatakan kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Siapa di sini yang sudah mulai banyak bicara tentang kebenaran firman, tujuan Allah memanggil kita dan sebagainya? Kemarin di fellowship ya, ada yang kesaksian, sharing satu. Dia bilang bersyukur katanya ya, dia punya beberapa teman, tapi yang satu itu ngomongnya lain, tapi yang satu itu ngomongnya selalu tentang Tuhan gitu. Lalu dia bilang, saya bersyukur katanya gitu. Nah sudah, lalu ini saya petik nih, wah ini bagus nih ya. Jadi setiap orang harus berdampak seperti itu. Mencari Anda untuk apa? Untuk cari Tuhan, betul? Mencari Anda untuk cari Tuhan. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 10. Ini ayat terkenal. Ini ayat emas saya dulu, ya, waktu saya sekolah Alkitab. Ayat emas saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Di dalam melakukan pekerjaan yang baik, yaitu sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya di dalam kita. 1 Korintus 1, 30, 31. Tetapi oleh dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, karena itu seperti ada tertulis, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara, ada terjemahan lain yang saya kutip dari ILT, saudara ya. Ini
ayat yang sama, tapi pengertiannya sedikit beda ya. Namun kamu, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang bagi kita telah dijadikan hikmat. Kalau tadi kan apa? Ya, Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ya. Nah, jadi agak bingung ya, tapi dengan ini lebih jelas gitu. Namun kamu, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang bagi kita telah dijadikan hikmat, yang sekaligus kebenaran dan pengudusan dan penebusan dari Elohim, sehingga sebagaimana yang telah tertulis, siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Yahweh, ya, di dalam Yesus. Yahweh ini Yesus ya. Nah, Elohim itu adalah itu keluarga Allah. Jadi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Nah, jadi siapa yang telah dijadikan hikmat? Kristus, ya. Oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang bagi kita telah dijadikan hikmat. Jadi Yesus datang memberikan apa? Hikmat yang luar biasa. Jadi kalau Anda nggak ngerti, nah Yesus hikmatnya nanti. Amin. Kita tidak saja ditaruh di dalam Kristus, tetapi juga Kristus telah dijadikan hikmat. Kristus telah dijadikan kebenaran. Kristus telah dijadikan kekudusan. Dan Kristus telah menjalankan penebusan untuk kita. Itu kebenarannya, saudara. Jadi, bagian kita tinggal mengalir bersama hidupnya yang memancar seperti mata air. Ya, dari dalam kita. Membiarkan Ia bekerja di dalam kita dengan leluasa. Amin. Dengan merdeka. Kalau Yesus jadi hikmat, kebenaran, menguduskan, pembebas kita. Sekarang kita mengalir aja di dalam Dia. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Oh ya. Bab hanya Tuhan. Sukacitaku penuh. Mengalir bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalir bersama dengan Tuhan? Ngikutin rule-nya Tuhan. Ikutin maunya Tuhan itu. Satu hal yang harus Anda lakukan. Apa itu? Berhenti berusaha. Tetapi gali dengan mempercayai Dia. Berhenti berusaha. Tetapi ganti dengan mempercayai Dia. Saudara, ketika Adam belum jatuh dalam dosa, Adam itu nggak disebut pengusaha, ya, tapi dia disuruh bertanggung jawab merawat, amin, merawat bumi Taman Eden itu loh. Tapi bukan pengusaha. Disebut pengusaha ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan usahamu, dengan peluhmu, betul nggak? Engkau akan mengusahakan, mengupayakan itu loh. Banyak orang kadang-kadang bangga banget jadi pengusaha. Saya ketemu seorang pengusaha, dan gitu, wah saya tanya, ya, Bapak bangga jadi pengusaha? Ya bangga Pak, gini-gini. Lalu saya cerita seperti ini, dia malu tersipu. Pak, kapan saya bisa jadi pendeta Pak? Mau jadi hamba Tuhan, katanya gitu. Nah saya bilang gini, ya, memang manusia itu kalau bisa berusaha lalu berhasil, wow, apa yang dirasakan? Itu enggak? Hebat. Betul? Kalau usahanya hancur, malu. Betul? Kalau berhasil, bangga. Kita bilang, di pelajaran kita malam ini bilang, berhenti berusaha, tetapi ganti dengan mempercayai Dia. Karena memang Dia mau menolong Anda. Dia yang berusaha untuk menjadikan Anda nanti sempurna. Amin. Dengan berusaha sendiri Anda nggak bisa nyampe kesempurnaan itu. Ya. Nah, nasihat malam hari ini, berhenti berakting. Ya. Sebagai orang Kristen, bertindak seperti orang Kristen. Ya, berhenti berakting sebagai orang Kristen, bertindak seperti orang Kristen.
berbicara seperti orang rohani, memakai etikat sebagai orang Kristen, tetapi semua dilakukan dengan kekuatan dagingnya sendiri. Berhenti berakting sebagai orang Kristen, bertindak seperti orang Kristen. Ya, acting sebagai orang Kristen, acting sebagai anak Allah. Dia anak Allah bukan? Bukan. Umpama saja ada aktor atau aktris, dia berakting jadi dokter, ya. Lalu di syuting, tampilin nih di televisi, jadi sinetron. Dia dokternya. Dia dokter bukan? Bukan. Tapi ketika dia acting jadi dokter. Banyak orang gitu loh, acting jadi orang Kristen. Dia orang Kristen bukan? Bukan. Nah, acting jadi orang rohani. Dia orang rohani bukan? Bukan, orang rohana. Ya. Nah, orang-orang yang acting itu, karena dia bukan itu sesungguhnya, biasanya dilakukan dengan kekuatan dagingnya sendiri. Supaya kelihatan. Satu kali sudah ada seorang ya mau menikah, ya, lalu minta saya untuk jadi MC, ditanya. Ya, lalu konsultasi tentang acara seperti ini. Dia ada usulan. Saya juga memberikan patokan nanti gini di acara itu. Nah, terus itu udah lama sih, berapa puluh tahun lalu lah. Nah, terus di belakang saya, dia ngomong sama calonnya ini, kita lakukan begini, nanti acaranya gini, supaya kelihatan rohani. Nah, saya dengar itu, telinga saya langsung berdiri. Nanti kita lakukan begini, acaranya gini-gini, supaya kelihatan rohani. Ya, tapi ya, untuk menjaga damai sejahtera, saya tidak langsung ngomong ke orang itu gitu. Tapi saya sempat ngomong kepada teman saya ini, tahu nggak? Ada orang ngomong begini, teman saya ketawa. Gitu. Jadi artinya apa? Ya nggak rohani, supaya kelihatan rohani. Ingat, Sodom Gomora dilihat oleh si Lot seperti taman Tuhan, betul? Hanya karena apa? Punya kemiripan. Ya, karena gemerlapnya, karena teknologinya. Dibilang seperti taman Tuhan. Taman Tuhan bukan? Bukan. Ya, malah taman lawang tuh. Bukan taman Tuhan, tahu nggak? Nah, disitulah terjadi, sudah namanya apa? Sodom Gomora itu. Roh Sodomi itu ada di situ. Nah, perkawinan sejenis itu ada di situ. Bayangin, sudah. Hati-hati ya. Jangan suka berakting jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen. Amin. Jangan berakting jadi orang beriman. Jadilah orang beriman. Dengan segala konsekuensinya. Berhenti berakting. Ya. Tak perlu berusaha menjadi seperti dia. Ya. Jangan Anda berusaha menjadi seperti Yesus. Semakin Anda berusaha menjadi seperti Yesus, Anda akan pakai kekuatan dagingmu dan Anda nggak nyampe. Caranya gimana? Hanya bersandar kepada kehadirannya di dalam Anda. Menyadari keberadaannya dan tanpa sadar ia memanifestasikan dirinya melalui Anda. Siapa di sini yang masih kekeh, getol, pengen jadi seperti Kristus itu? Ayo, berusaha mau jadi seperti Yesus. Ayo, berakting seolah-olah gayanya kayak Yesus, gitu. Rambutnya gondrong, gitu ya. Lalu pakai softland biru gitu, kumis tipis itu, ya, pakai jubah panjang, ya, ayo, berakting seperti Yesus. Ya, saudara, dengan Anda menyadari dia di dalam diri Anda, lalu Anda beri dia peluang
untuk menguasai, mempengaruhi hidup Anda. Nanti hasilnya, dia akan memanifestasikan hidupnya melalui diri Anda. Sehingga semua apa yang Anda lakukan itu sama seperti apa yang Kristus mau lakukan. Caranya gimana? Mati daging. Hilang keinginan, betul? Memprioritaskan kehendak Allah lebih daripada keinginan dan kehendakmu sendiri. Yesus terlebih besar, men. Yesus terlebih besar, men. Di dalamku, oh di dalamku. Buat Yesus lebih besar di dalam diri Anda. Dulu Maria berhasil membesarkan Yesus. Dia kandung Yesus. Dia lahirkan Yesus. Dia besarkan Yesus. Betul? Sakit nggak, saudara? Sakit. Ketika Yesus hilang, orang bilang, itu ibumu sana. Dia keluar, siapa ibuku? Siapa bapakku? Sakit nggak? Sakit. Membesarkan. Kadang-kadang banyak tantangan seperti itu. Tapi setelah Yesus selesai mengerjakan pekerjaannya, dia di kayu salib. Maria yang mengandung, melahirkan dan membesarkan ada di mana? Ada di bawahnya, betul? Melihat karya. Oh, ini toh, betul nggak? Yang disampaikan Gabriel dulu itu. Jadinya begini toh. Ngerti, saudara? Jalan hidupnya begini toh. Hidup berguna bagi banyak orang, menebus dosa manusia toh. Nah, dilakukan oleh Maria. Yesus ada dalam diri Anda. Perbesar kapasitasnya. Yohanes tahu. Ya, tahu diri. Ketika dia ketemu Yesus, lalu dia bilang apa? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Habis itu, namanya Yohanes nggak sepopuler lagi. Yang populer siapa? Yang populer Yesus. Amin. Nah. Ya, yang populer Yesus. Jangan berusaha menjadi seperti Yesus. Cukup perbesar kapasitas Yesus di dalam hidup Anda, maka manifestasi Yesus itu akan nampak melalui hidup Anda. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada, ya. Oke, ya. Dikit lagi ya. Pergunakan waktu. Dalam menjalani hidup di dalam Kristus, ada unsur bagaimana Anda mempergunakan waktu Anda. Jangan bebal, tapi bertindak dengan arif. Amin. Bertindak dengan arif. Dalam perumpamaan, 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. Mengapa yang 5 disebut bijaksana? Karena mereka sedia minyak di samping lampunya yang sudah menyala. Ya, minyak cadangan menunjukkan keadaan kepenuhan Roh Kudus. Bukan saat-saat tertentu, tetapi terus-menerus. Kapan saja siap dipakai oleh Tuhan, selalu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, mengapa diambil anak darah sebagai gambar mereka yang akan memasuki perjamuan kawin? Ya, dalam perumpamaan itu dikatakan 5 darah, ya 10 darah, tapi 5 yang masuk ya. Nah, demikian pula kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu ya, dalam Wahyu 14 ayat 4, mengapa 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion bersama anak domba itu digambarkan murni seperti perawan, ya, seperti perawan. Nah, coba lihat di sini, ya. Dan mengapa juga mereka juga disebut sebagai korban sulung selain disebut perawan, ya. Perhatikan, saudara, yang pertama nasihat daripada Paulus, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin.
Nah, saudara, jadi pergunakan waktu ini. Waktu ini terbatas. Amin. Nah, oleh sebab itu, setiap waktu harus kita cermati, pastikan, maksimalkan untuk pertumbuhan kerohanian Anda. Matius 25, 1, 10, 13 ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Ya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya apa? Dia tidak tahu tentang waktu itu. Nggak menggunakan waktu itu. Boleh disimpulkan ke 10 gadis itu semua sebenarnya membawa pelita yang menyala. Ya. Yang bijaksana selalu membuat dirinya siap untuk segala keadaan. Ya. Dia tidak membuang waktu atau menunda-nunda sampai besok apa yang mereka dapat lakukan sekarang. Ya. Nah, dari yang bijaksana ini kita belajar apa? Ada unsur selalu siaga dan memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan cermat. Sedang yang bodoh tidak memperhitungkan kemungkinan lambatnya sang mempelai. Ya. Nah, perhatikan ya. Mereka selalu menjaga diri dalam keadaan siaga dan memperhitungkan segala kemungkinan. Mereka lah yang masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara, orang kadang-kadang sibuk ya untuk berdebat tentang hari kiamat atau rapture, dan ini dan itu. Lalu ada orang tanya sama saya, Pak Gideon, menurut Pak Gideon, rapture kapan? Saya bilang, ya, bagi saya tidak perlu tahu tentang kapan. Tapi saya percaya, ya, bagi saya gini, ini prinsip saya ya, kalau kamu mau ikut terserah, ya. Saya terlalu berpikir, besok Tuhan akan datang. Ya, besok Tuhan akan datang. Artinya apa? Hari ini hari persiapan saya untuk ketemu Tuhan. Ya. Ternyata malam, pagi, hari yang baru belum datang juga. Saya tetap bilang, besok Tuhan datang. Itu enggak ya? Nah, ini sama kayak prinsipnya Petrus. Petrus itu apa? Hari Tuhan semakin dekat. Dan banyak pencemooh itu mencemooh Petrus. Dekat. Kapan? Gak usah memikirkan deadline-nya. Yang penting apa? Kesiagaan Anda. Ya, ready or not, Jesus is coming. Tuh. Siap atau tidak, dia pasti datang. Kesiapan Anda, kesiagaan Anda itu loh. Sehingga membuat Anda setiap hari selalu penuh dengan Roh Kudus. Wahyu 14 ayat 1 sampai 4, Saudara. Perhatikan. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dalam diri mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, dari ayat ini perhatikan, mereka disebut murni seperti perawan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi milik Tuhan Yesus saja. Bersekutu dengan setia
mengikut kemanapun ia pergi. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya. Nah, yang kedua, saudara, mengapa disebut kurban-kurban sulung? Karena mereka matang dan siap diri lebih cepat dari yang lainnya. Itu disebut sulung. Ya, buah sulung ini. Mereka yang bijaksana selalu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Paulus menguasai diri dalam segala hal. Ya. Dan tidak hanya berjalan, tetapi Paulus berlari. Luar biasa ya pengertiannya. Kenapa mereka disebut ya sebagai pertama tadi apa? Buah sulung ya. Karena mereka sudah matang. Lebih cepat tumbuh. Ya, matang lebih dulu. Ya. Ayo saudara ya. Matang lebih dulu. Tua itu pasti, ya. Dewasa itu itu proses, betul? Matang sama. Ya, busuk itu pasti. Lah matang itu perlu dipelihara, betul? Ya. Perlu dipelihara. Jangan sampai jadi buah busuk ya, tapi jadilah buah yang matang. Amin. Oke, satu ayat lagi saja ya. Oke, baca 1 Korintus 9 25 sampai ayat 26. Orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Oke, Bapak Saudara, bagian yang kedua tentang berjalan, duduk, berjalan, dan bertahan. Sudah kita bahas dua ya, duduk dan berjalan. Besok kita akan bahas bagian terakhir. Tetap hadir untuk membahas bagian yang ketiga. Bertahan. Ya, Pak, kenapa enggak berlari? Pak, kenapa enggak terbang? Nah, saudara, ya harusnya kalau lihat tuh dari duduk, jalan, lari, terbang gitu ya. Kenapa kok enggak, Pak? Kok bertahan kenapa? Nah, bisa tahu bertahan dalam apa, dalam hal apa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.